Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sebelum kita merasakan hadirat Tuhan, sebelum kita mau menyembah Tuhan, mari saudara kita mau bersaat teduh sejenak, bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan, untuk waktu yang Kau berikan Tuhan, kami dapat memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan apa adanya Tuhan, karena Kau tidak memandang rupa bahkan harta. Haleluya. Ku tak dapat lupakan
Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mau mulai Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Biar Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Biar Tuhan Yesus yang beracara sepenuhnya. Roh Kudus memenuhi setiap kami di tempat ini dan yang ada di rumah Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga tahu Tuhan ada roh-roh yang tidak suka dengan jalannya ibadah ini Tuhan. Maka dari itu kami mau bersatu hati. Kami mau hancurkan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau injak-injak, hanya Roh Kudus saja yang memenuhi tempat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Amin. Amin. Kita mau angkat pujian anggur baru. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya.
saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan untuk kita semua. Firman-Mu berkatakan
Tuhan, Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami masih berkenan, kami masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan untuk kami mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, dan kami mohon Roh Kudus Kau hadir, baik Tuhan untuk kami yang ada di rumah masing-masing, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kami semua, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan, yang meneguhkan, yang menguatkan kami semua, dengan situasi kondisi yang kami alami pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita bertemu lagi dalam ibadah online. Saat ini kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, kita masih bisa hidup, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa beraktivitas, semua karena anugerah Tuhan. Ya, kalau kita melihat hari-hari ini hampir semua orang mengalami apa yang dialami oleh pemazmur. Bagaimana mengalami begitu kesulitan ya dengan pandemi ini, dengan adanya virus corona ini, sehingga sekian banyak orang mengalami kesulitan. Bahkan kalau kita melihat bagaimana keadaan ekonomi juga saat ini kurang begitu baik. Ya, banyak para pekerja, banyak para karyawan yang mengalami PHK. Ya, banyak juga usaha-usaha atau bisnis-bisnis mengalami kegoncangan di mana-mana. Kalau kita melihat seolah-olah tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Yesus ada solusinya. Di dalam Yesus ada jalan keluarnya. Melalui pemazmur ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kita akan melihat siapa Allah kita. Kita akan melihat bagaimana Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Kita akan belajar dalam Mazmur 121 ini. Yang pertama yang saya dapatkan di dalam Mazmur 121 dikatakan di ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Melalui kitab Mazmur ini kita belajar siapa Tuhan kita. Yang pertama, dialah Tuhan penolong kita. Tuhan sumber pertolongan kita. Di sini pemazmur dengan jelas menyatakan hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Mungkin selama ini yang menjadi sumber pertolongan kita, ya kalau dulu mungkin kita berpikir bahwa yang menolong kita adalah kekayaan kita, yang menolong kita adalah jabatan kita, yang menolong kita adalah keluarga kita atau kekuatan kita. Tetapi dengan adanya virus corona ini, semuanya tidak berdaya.
Semuanya seolah-olah tidak ada kekuatan untuk menahannya. Tetapi melalui pemazmur ini Tuhan mengingatkan bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan. Pemazmur sampai di ayat yang pertama dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Dia mencari pertolongan. Pemazmur ini dikatakan dia mau mencari pertolongan, tetapi pertolongan yang sejati datangnya daripada Tuhan Yesus. Pertolongan yang sejati datangnya daripada Allah sendiri. Ya selama ini mungkin ya seperti tadi saya katakan, banyak orang yang menganggap bahwa kekayaannya, hartanya itu yang bisa menolong dia. Tetapi akhir-akhir ini orang hebat, orang kuat, orang yang luar biasa dengan adanya virus corona ini tidak berdaya. Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kita. Dan biarlah melalui pemazmur ini kita diingatkan bahwa yang menjadi sumber pertolongan kita hanya Tuhan saja. Lalu yang kedua, dikatakan di ayat yang kelima, dikatakan Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Yang pertama dikatakan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Yang kedua, Tuhan sebagai sumber perlindungan kita. Ya, dengan segala kekuatan manusia melindungi baik dirinya maupun keluarganya, pada akhirnya pelindungan itu tidak sempurna. Hanya berlindung kepada Tuhan saja kita dapat kuat. Dan pemazmur ini menyatakan Tuhanlah sumber perlindungan kita. Bahkan di sini juga dikatakan di ayat yang ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel, ketika bangsa Israel ada di padang gurun selama 40 tahun. Ya bayangkan Bapak Ibu ketika mereka ada di padang gurun, ya kita tahu bagaimana padang gurun. Ketika siang hari pasti panasnya luar biasa. Ketika malam hari pasti dinginnya luar biasa. Tetapi Allah menyediakan suatu pertolongan, suatu perlindungan buat bangsa Israel. Ketika pada siang hari Allah mengirimkan tiang awan. Sehingga bangsa itu tidak mengalami kepanasan. Ya, bangsa itu tidak mengalami kepanasan. Bayangkan, tidak pernah ada kan di Alkitab diceritakan bahwa bangsa Israel dehidrasi karena saking panasnya mereka ada di padang gurun. Tetapi Allah sumber perlindungan itu melindungi bangsa itu dari panas terik matahari dengan Allah memberikan tiang awan. Lalu ketika malam hari, bukan hanya Allah memberikan kehangatan, tetapi Allah juga memberikan penerangan. Bagaimana Tuhan mengirimkan tiang api buat bangsa Israel. Sehingga ketika tengah malam, ketika mereka harus melalui malam, mereka tidak mengalami kedinginan. Mereka tidak mengalami kegelapan karena Allah menerangi mereka. Karena Allah menghangatkan mereka dengan tiang api. Inilah yang menjadi perlindungan Allah yang begitu nyata buat bangsa Israel. Bahkan kalau kita melihat ya bagaimana sekarang cuaca, ya sebenarnya cuaca bisa membuat orang sakit. Ya kalau mungkin Bapak Ibu sering melihat bagaimana kadang di televisi ada cuaca ekstrim ya, bagaimana kalau misalnya dingin sampai minusnya sekian puluh derajat, itu orang kalau di luar itu bisa mati. Kalau misalnya kita pernah dengar juga ya bagaimana ketika panas terik yang sampai panasnya sampai 40 derajat ke atas, banyak orang yang dehidrasi bahkan bisa mati. Dan itulah yang terjadi, cuaca bisa membuat orang sakit. Tapi di sini bagaimana Allah menolong kita, bagaimana Allah melindungi kita. Bahkan katanya konon kepercayaan zaman kuno bahwa sinar bulan itu bisa menimbulkan orang sakit jiwa. Jadi kalau zaman kuno kepercayaannya, jadi ketika ada sinar bulan dan ketika orang kena sinar bulan, itu orang itu bisa gangguan jiwa. Ya, dan tidak tahu ya kalau zaman sekarang, tetapi itu konon zaman dulu. Ternyata bahwa cuaca, bahwa alam ini bisa membuat manusia ini tidak berdaya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Di ayatnya dikatakan bagaimana di sini Tuhan katakan ayat yang ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang ataupun bulan pada waktu malam. Lalu juga yang ketiga, di sini yang pertama Tuhan penolong kita, yang kedua Tuhan perlindungan kita, dan juga
Yang ketiga, di sini dikatakan di ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Lalu ayat yang ketujuh dan ke-8, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang ketiga, Tuhan sebagai penjaga kita. Pemazmur ini mengatakan Tuhan yang menjaga kita. Tuhan yang menjaga nyawa kita. Tuhan yang menjaga kita dari segala macam kecelakaan. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa Allah kita. Ya, di tengah-tengah situasi seperti ini, memang itulah yang kita butuhkan. Itulah yang kita perlukan. Ya, suatu gambaran bagaimana dalam Pemazmur juga dikatakan Tuhan sebagai gembala kita. Gembala yang baik pasti menjaga domba-dombanya. Demikianlah Tuhan kita. Menjaga domba-dombanya dari serangan binatang buas, memelihara domba-dombanya, membawa dombanya kepada rumput yang hijau, ya, tidak membiarkan dombanya. Itulah penjagaan dari Tuhan. Itulah yang disebut dengan Tuhan penjaga kita. Bukan hanya Dia menjaga dari kecelakaan, bukan hanya Dia menjaga nyawa kita, tetapi Dia memelihara kehidupan kita. Sama seperti gembala yang memelihara domba-dombanya. Demikianlah penjagaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dari Pemazmur ini, para Pemazmur 121 ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Yang kedua, Tuhan sebagai perlindungan kita. Dan yang ketiga, Tuhan sebagai penjaga kita. Nah, sekarang yang menjadi masalahnya, yang menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan? Bagaimana supaya Tuhan yang disebut pemazmur sebagai penolong, sebagai pelindung dan yang menjagai kita itu bisa benar-benar kita mengalaminya. Kita bisa merasakan dalam kehidupannya. Mari saya akan membacakan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah kepadamu. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan ini ya judulnya atau judul perikopnya hal kekhawatiran. Bagaimana di sini dijelaskan ya Tuhan bilang sampai 3 kali jangan kamu khawatir akan makanan, minuman, pakaian. Dan di ayat yang ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama, supaya kita bisa mengalami pertolongan daripada Tuhan, supaya kita bisa merasakan kuasa Tuhan. Yang pertama yang saya renungkan, kita mau mencari Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan. Dengan situasi kondisi saat ini, kita butuh Tuhan. Kita butuh perlindungan daripada Tuhan. Makanya jangan sampai meninggalkan Tuhan. Cari terus, cari kebenarannya, hidupi kebenarannya. Terus gali kebenarannya, baca renungkan firman Tuhan, hidupi kebenarannya. Dan saya percaya bagaimana Tuhan dikatakan bahwa di dalam Matius tadi dikatakan bahwa semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Makanan, minuman Tuhan akan siapkan. Bahkan Tuhan akan menjadi penjaga kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melindungi kita. Bahkan juga Bapak Ibu sampai Tuhan bandingkan. Kalau Bapak Ibu kita melihat juga di dalam Mazmur 34. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-10. Dikatakan Mazmur 34 ayat yang ke-10. Takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ayat yang 11 saya ulang. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini suatu gambaran yang luar biasa. Pemazmur menggambarkan orang yang mencari Tuhan
tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dibandingkan dengan singa-singa muda. Kalau saudara, kalau kita melihat singa muda ini luar biasa. Makanya singa dikatakan sebagai raja hutan. Ya, kenapa dia dikatakan raja hutan? Karena singa muda ini ya badannya cukup besar, ya panjangnya bisa sampai 2 meter. Dan singa ini dikatakan bahwa binatang yang tidak pernah takut dengan binatang siapapun juga. Dengan binatang apapun juga maksud saya. Ya, binatang siapapun, binatang apapun, ya, dia pasti lawan. Ya, gajah, beruang, semua dia lawan. Ya, tetapi ini menjadi suatu gambaran bagaimana katanya orang yang singa yang kuat, yang tangguh, yang kokoh, yang disebut sebagai raja hutan bisa merana kelaparan. Tetapi luar biasa di sini. Orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya dalam situasi kondisi yang kita saat ini alami, kita tidak akan pernah mengalami sesuatu pun yang baik. Tidak akan pernah mengalami kekurangan. Tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik seperti yang pemazmur katakan. Tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik ketika kita mencari Tuhan. Ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan juga dikatakan juga di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya, yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan, bisa mengalami pertolongan Tuhan, bisa mengalami penjagaan Tuhan, bisa mengalami perlindungan Tuhan. Yang kita harus lakukan, kita mau mencari Tuhan. Kita mau mencari Tuhan, kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau taati firman Tuhan. Mari dengan situasi kondisi yang kita alami, mari kita tetap setia sama Tuhan. Mari kita tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Dan saya percaya Bapak Ibu, saya percaya bahwa suatu saat nanti pasti semuanya akan berakhir. Suatu saat nanti semua akan melihat kebaikannya. Dan saya percaya, kenapa saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah di dalam nama Yesus, Tuhan yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Dunia boleh bergoncang, dunia boleh bergelora, kerajaan boleh bergelora, bangsa-bangsa ketakutan, tetapi kerajaan Allah tidak pernah tergoncangkan. Yesus yang menjadi rajanya tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Dan saya percaya berkat Allah tidak pernah tergantung dengan situasi, kondisi apapun di dunia ini. Karena kerajaan Allah tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Mari dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dialah sumber pertolongan kita, bahwa Dialah sumber perlindungan kita, bahwa Dialah yang menjagai kehidupan kita. Dan biarlah kita senantiasa mencari Tuhan, kita senantiasa hidup dalam kebenaran, kita senantiasa takut akan Tuhan. Dan saya percaya biarlah dengan yang kita lakukan seperti ini, kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa menolong kita, bisa menguatkan kita pada pagi hari ini. Kita bisa kuat menghadapi situasi kondisi yang kita alami. Dan biarlah kuasa Tuhan, biarlah berkat Tuhan, biarlah kekuatan, kesehatan menjadi bagian kita semua. Terima kasih, saat ini kita akan berdoa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Di mana Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber perlindungan kami. Engkaulah sumber penjagaan kami. Kami tidak perlu takut dengan situasi kondisi yang kami alami saat-saat ini Tuhan. Sekalipun bumi bergelora, sekalipun bumi bergoncang, sekalipun keadaan semakin hari semakin buruk, tetapi kami percaya
Tuhan kami adalah penolong kami. Tuhan kami adalah penjaga kami. Tuhan kami adalah perlindungan kami. Karena itu Tuhan, kami aman bersama dengan Tuhan. Kami aman di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dan kami percaya Tuhan, Kaulah gembala kami yang baik. Kau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu sendirian. Karena firman-Mu berkata Tuhan, bahwa Kau tidak pernah sekali-kali meninggalkan dan membiarkan kami. Karena itu Bapa, dengan situasi kondisi yang kami saat ini alami Tuhan, kami percaya berkat Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kami. Kau akan memelihara kehidupan kami, baik makanan, minuman, pakaian, apapun yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Di dalam nama Yesus, Kau akan mencukupkan, menyediakan tepat pada waktunya. Saat ini Bapa, hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Apapun kondisinya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan yang memberkati. Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kebutuhannya. Tuhan yang memelihara kehidupannya. Tuhan yang memberikan senantiasa sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian kehidupannya. Dan biarlah Tuhan, dengan situasi kondisi yang kami alami, iman kami semakin kuat, iman kami semakin bertumbuh, kami semakin yakin dan percaya bahwa Allah yang kami sembah sungguh-sungguh adalah Allah yang benar, Allah yang menjadi sumber perlindungan kami, Allah yang menjadi sumber pertolongan kami, Allah yang menjadi sumber penjagaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Di akhir ibadah ini kita mau tetap memberikan hormat, pujian bagi Yesus yang duduk di tahta. Puji hormat bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Beri puji, beri hormat, oh bagi Yesus yang duduk di tahta. Segala pujian, hormat syukur, kemuliaan,
kebesaran hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, juru selamat kami, sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami, sumber penjagaan kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu, kami sudah menaikkan pujian ke hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini diberkati di dalam nama Yesus. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberikan senantiasa kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang Tuhan berikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan diperintahkan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah tempat kediamanmu dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah buah kandunganmu dan keturunanmu. Diberkatilah segala hasil usahamu. Diberkatilah makananmu dan minumanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar. Tuhan memberikan kemenangan dari orang-orang yang memusuhimu. Diberkatilah lumbungmu, usahamu. Tuhan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Engkau disaksikan segala bangsa bahwa nama Tuhan disebut atasmu. Tuhan melimpahi engkau dengan kebaikan. Engkau akan memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman, karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Langit memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan, penghiburan, kuasa, dan karunia karena Roh Kudus tinggal dan menjadi bagian kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datanglah, haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.